Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, kali ini saya akan mereview buku Pengantar Arkeologi pada babnya yang kedua, yang berjudul Perkembangan Ilmu Arkeologi. Bab kedua ini membahas tentang asal-usul dan perkembangan arkeologi di masa kuno hingga masa modern, termasuk perjalanan arkeologi di Indonesia. Sejarah arkeologi dimulai sejak masa kuno, ketika Raja Nabonidus dari Babilonia yang abad ke-6 sebelum Masehi melakukan penggalian kuil kuno. Meski bukan untuk penelitian ilmiah, melainkan untuk tujuan religius. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus melakukan pencatatan adat dan kebiasaan bangsa lain yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk awal etnografi. Namun, arkeologi baru menemukan bentuk ilmiahnya pada masa Renaissance, abad ke-14 sampai 16, ketika para antikuarian, yaitu peminat barang antik, mulai mengkoleksi barang-barang dan benda-benda kuno, mendeskripsikannya, dan menyadari nilai ilmiah bagi sejarah. Abad yang ke-19 menjadi tonggak penting dalam lahirnya teori sistem 3 zaman, yaitu batu, perunggu, dan besi, oleh Christian Jorgensen Thomsen, yang memberikan kerangka klasifikasi benda prasejarah. Teori ini diperkaya dengan penemuan stratigrafi atau lapisan tanah dan teori evolusi biologis Darwin yang melahirkan konsep evolusi budaya. Perkembangan ini membuat arkeologi diakui sebagai disiplin ilmiah mandiri. Memasuki abadnya yang ke-20, arkeologi mengalami perkembangan paradigma, yaitu arkeologi tradisional atau cultural history yang fokusnya pada rekonstruksi sejarah budaya dengan pendekatan deskriptif dan normatif. Yang kedua itu arkeologi baru atau prosesual, yaitu neo arkeologi, muncul pada tahun 1960 yang menekankan studi proses budaya dengan pandangan yang sistemik, analisis ekofak, teori sistem, statistik, dan penggunaan komputer. Arkeologi harus relevan dengan permasalahan dunia yang modern. Yang ketiga ada arkeologi pasca prosesual, di mana berkembang sejak tahun 1980-an, lebih menekankan interpretasi, makna simbolik, konteks sosial, serta pendekatan yang kritis. Perkembangan arkeologi juga dipengaruhi oleh kegemaran bangsawan Eropa mengoleksi benda-benda antik berkaitan dengan kitab suci dan dukungan ilmu pengetahuan seperti geologi dan biologi. Dari sini lahir sebuah kesadaran bahwa benda-benda kuno adalah data yang penting untuk memahami sejarah manusia, bukan sekedar koleksi pribadi. Di Indonesia, perkembangan arkeologi bermula sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1778 berdiri yang namanya Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau cikal bakal Museum Nasional yang memelopori penelitian dan pelestarian benda kuno. Tahun 1913 dibentuk Audienskunstdien atau Jawatan Purbakala, yang kemudian
setelah kemerdekaan bertransformasi menjadi Dinas Purbakala, lalu Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional LPPN, dan sekarang menjadi Pusat Arkeologi Nasional. Fase kajian arkeologi di Indonesia ini meluas. Dari arkeologi prasejarah, arkeologi sejarah, arkeologi Islam dari arkeologi prasejarah, arkeologi sejarah Hindu-Buddha, arkeologi Islam, hingga arkeologi kolonial. Saat ini kajiannya semakin multidisipliner, melahirkan cabang seperti arkeologi permukiman, arkeologi perdagangan, etnoarkeologi, dan arkeologi bawah air. Dengan demikian, pada bab ini menunjukkan bahwa arkeologi berkembang dari aktivitas kuno hingga menjadi disiplin ilmiah yang modern dengan beragam metode dan teori. Di Indonesia, arkeologi memiliki sejarah yang panjang dari masa kolonial hingga masa kini, menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, dan penguatan identitas bangsa. Sekian review buku tentang pengantar arkeologi pada babnya yang kedua, yaitu perkembangan ilmu arkeologi. Sekian dan terima kasih.